Dunia terbagi, Perang Dingin dan negara-negara baru merdeka. Dunia di pertengahan abad ke-20 adalah tempat yang tegang. Perang Dunia Kedua baru saja berakhir. Dua negara adidaya muncul, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mereka memiliki ideologi yang sangat berbeda. Amerika Serikat memperjuangkan kapitalisme dan demokrasi, Uni Soviet mempromosikan komunisme dan ekonomi yang dikendalikan secara terpusat. Persaingan ini, yang dikenal sebagai Perang Dingin, memecah belah dunia. Negara-negara yang baru merdeka seperti Indonesia menghadapi pilihan yang sulit. Mereka dapat berpihak pada salah satu negara adidaya dengan resiko kehilangan kemerdekaan mereka, atau mereka dapat mencoba untuk tetap netral, jalan yang sulit di dunia yang terpolarisasi. Indonesia di bawah Presiden Soekarno memilih jalan ketiga. Indonesia berusaha untuk menempa jalannya sendiri. Jalan ini bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan kepentingan dunia berkembang. Indonesia di era Soekarno, karisma dan pencarian jati diri bangsa. Soekarno adalah pemimpin yang karismatik. Dia berperan penting dalam perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari Belanda. Dia membayangkan Indonesia yang disegani di panggung dunia. Dia percaya bahwa Indonesia sebagai negara besar dan berpenduduk banyak berhak untuk menegaskan kemerdekaannya. Soekarno berusaha untuk mempersatukan rakyat Indonesia yang beragam. Dia mempromosikan identitas nasional yang melampaui suku dan agama. Dia percaya pada perpaduan nilai-nilai tradisional Indonesia dengan cita-cita sosialis. Pendekatan ini meskipun ambisius menghadapi tantangan. Indonesia adalah negara muda yang bergulat dengan kemiskinan, buta huruf, dan perpecahan internal. Menentukan arah non-blok, poros Jakarta, Peking, Pyongyang, dan Nevo. Kebijakan luar negeri Soekarno ditentukan oleh prinsip non-blok. Dia menolak untuk menyelaraskan Indonesia dengan Amerika Serikat atau Uni Soviet. Dia percaya bahwa kedua negara adidaya itu sama-sama imperialis. Dia berpendapat bahwa persaingan mereka merugikan dunia yang sedang berkembang. Sebaliknya, Soekarno menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara baru merdeka lainnya. Dia membentuk poros Jakarta, Peking, Pyongyang dengan Tiongkok dan Korea Utara. Di dalam negeri, dia menjalankan kebijakan yang dia sebut demokrasi terpimpin. Kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan demokrasi dengan kepemimpinan yang kuat. Dia juga mempromosikan gagasan Nevo, New Emerging Forces, atau kekuatan baru yang muncul. Konsep ini mengadu domba negara-negara yang baru merdeka dengan kekuatan lama yang mapan di barat. Harga kemerdekaan, gejolak domestik, dan kecurigaan internasional. Kebijakan Soekarno, meskipun berani, bukannya tanpa konsekuensi. Hubungan dekatnya dengan komunis Tiongkok dan retorika anti-baratnya membuat Amerika Serikat waspada. Kebijakan ekonominya yang berfokus pada nasionalisasi dan swasembada menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan inflasi. Di dalam negeri, demokrasi terpimpin Soekarno semakin beralih ke arah otoriter. Lawan politik dibungkam, Partai Komunis Indonesia atau PKI memperoleh pengaruh yang signifikan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan militer dan kelompok agama. Pada awal tahun 1960-an, Indonesia menghadapi tantangan yang serius. Ekonomi morat-marit, ketidakstabilan politik meningkat. Negara ini semakin terisolasi dari panggung dunia. Warisan Soekarno, sebuah visi kemerdekaan dinudai Soekarno digulingkan dari kekuasaan pada tahun 1967. Warisannya tetap kompleks dan diperdebatkan. Dia dikenang sebagai Bapak Kemerdekaan Indonesia. Dia dipuji karena karismanya dan visinya tentang Indonesia yang kuat dan mandiri. Namun, pemerintahannya juga ditandai oleh salah urus ekonomi dan otoritarianisme. Kebijakan luar negerinya, meskipun berprinsip, seringkali tampak lebih mementingkan pencitraan daripada hasil yang praktis. Indonesia di bawah Soekarno adalah sebuah bangsa yang mencoba menemukan tempatnya di dunia. Itu adalah dunia yang terbagi oleh ideologi. Tapi itu juga merupakan dunia yang penuh dengan kemungkinan bagi negara-negara yang baru merdeka. Amerika Serikat dalam upayanya membendung pengaruh komunisme atau containment policy melihat Indonesia sebagai arena pertarungan ideologi yang krusial. Beberapa faktor kunci yang menjadi perhatian terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, posisi strategis Indonesia di Asia Tenggara.
Letak geografis Indonesia yang berada di jalur vital perdagangan dunia, seperti Selat Malaka, menjadikannya wilayah yang strategis dalam peta geopolitik global. Kontrol atas wilayah ini dianggap penting untuk mencegah penyebaran komunisme ke negara-negara tetangga. Yang kedua, kekayaan sumber daya alam Indonesia. Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak, gas, dan bahan-bahan tambang lainnya. Penguasaan atau akses terhadap sumber daya ini memiliki nilai ekonomi dan strategis yang besar bagi kekuatan Barat. Yang ketiga, populasi Indonesia yang besar. Dengan populasi yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang berpengaruh di kawasan Asia Pasifik. Jika Indonesia jatuh ke tangan komunis, Amerika Serikat khawatir ini akan menginspirasi negara-negara lain untuk mengikuti jejak yang sama. Yang keempat, kedekatan Soekarno dengan blok komunis. Kedekatan Presiden Soekarno dengan Uni Soviet dan Tiongkok menimbulkan kekhawatiran di Washington. Retorika anti-Barat Soekarno dan dukungannya terhadap gerakan non-blok dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan Amerika di Asia Tenggara. Yang kelima, peran ideologis Indonesia dalam gerakan non-blok. Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok yang seringkali bersikap netral namun cenderung mendukung agenda anti-imperialis. Amerika Serikat memandang ini sebagai potensi pintu masuk pengaruh komunisme di negara-negara dunia ketiga. Yang terakhir, itu ketegangan di dalam negeri Indonesia. Konflik politik internal antara kekuatan nasional, agama, dan komunis memberikan celah bagi intervensi asing. Amerika Serikat melihat peluang untuk mendukung pihak-pihak anti-komunis guna memastikan bahwa Indonesia tidak jatuh ke bawah pengaruh Uni Soviet atau Tiongkok. Sebelum terjadi pada tanggal 1965, PKI pun pernah terjadi, yaitu pada tanggal 18 September 1948, sampai banyak terjadi pertumpahan darah. Pada saat itu, PKI di bawah pimpinan Musso melancarkan pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Mereka berupaya menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pemberontakan diawali dengan pembunuhan beberapa perwira militer dan pejabat pemerintah yang tidak sepaham dengan ideologi komunis. PKI memiliki rencana untuk mendirikan pemerintahan Soviet di Indonesia dan menentang kebijakan pemerintahan pusat. Pemerintah pusat melalui Kolonel A. Nasution segera melancarkan operasi militer untuk menumpas pemberontakan. Dalam waktu singkat, pasukan pemerintah berhasil memadamkan pemberontakan dan menangkap para pemimpin PKI. Akibat pemberontakan ini, ratusan bahkan ribuan orang tewas. Mayoritas adalah anggota dan simpatisan PKI. Musso sendiri tewas dalam pertempuran dan beberapa pemimpin lainnya berhasil ditangkap. Gerakan 30 September 1965 atau yang bisa kita sebut G13 PKI adalah salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Beberapa tindak kekerasan utama yang terjadi meliputi penculikan dan pembunuhan 6 orang jenderal TNI Angkatan Darat dan seorang perwira pada malam 30 September atau 1 Oktober 1965. Para korban adalah yakni Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Supriyatno, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, Kapten Pierre Tendean. Para jenderal tersebut dibawa ke lubang buaya lalu disiksa dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi. Tubuh mereka kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua. Setelah proyek tersebut, terjadi penangkapan besar-besaran terhadap orang-orang yang tuduh terlibat PKI atau simpatisannya. Banyak yang ditahan tanpa proses pengadilan yang jelas. Di berbagai daerah terjadi pembunuhan massal terhadap mereka yang dituduh anggota atau simpatisan PKI. Diperkirakan ratusan ribu orang menjadi korban dalam peristiwa ini. Peristiwa ini meninggalkan trauma mendalam bagi bangsa Indonesia dan menjadi pelajaran penting tentang pentingnya menjaga persatuan dan menghindari kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan politik. Saya menekankan bahwa tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan.
PKI atau Partai Komunis Indonesia melakukan penculikan terhadap 7 perwira tinggi AD pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Tujuan dari utama penculikan ini adalah untuk melumpuhkan kepemimpinan Angkatan Darat yang dianggap sebagai kekuatan anti-komunis terkuat pada masa itu. PKI menganggap para jenderal ini sebagai anggota Dewan Jenderal yang dituduh akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. PKI berupaya menciptakan situasi yang memungkinkan mereka untuk mengambil alih kekuasaan dengan cara mengeliminasi tokoh-tokoh penting TNI Angkatan Darat. Mereka memanfaatkan isu adanya Dewan Jenderal untuk membenarkan tindakan mereka meskipun keberadaan Dewan tersebut tidak pernah terbukti. Penculikan dilakukan dengan menggunakan pasukan yang terdiri dari anggota Cakrabirawa atau yang bisa disebut pasukan pengawal presiden, beberapa anggota TNI yang pro-PKI, serta anggota organisasi massa yang berafiliasi dengan PKI. Mereka membagi diri dalam beberapa kelompok untuk menculik para jenderal dari rumah masing-masing. Para jenderal yang berhasil ditangkap kemudian dibawa ke lubang buaya di sebuah tempat di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Di lokasi ini, jenderal mengalami penyiksaan sebelum akhirnya dibunuh dan jasad mereka dibuang ke dalam sumur tua. PKI berharap dengan melenyapkan tokoh-tokoh penting TNI Angkatan Darat, mereka dapat menciptakan kekosongan pemimpinan yang bisa dimanfaatkan untuk mengambil alih kekuasaan. Mereka juga berusaha memprovokasi situasi yang memungkinkan terjadi konflik internal di tubuh para jenderal dari rumah masing-masing. Para jenderal yang berhasil ditangkap kemudian dibawa ke lubang buaya di sebuah tempat di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Di lokasi ini, jenderal mengalami penyiksaan sebelum akhirnya dibunuh dan jasad mereka dibuang ke dalam sumur tua. PKI berharap dengan melenyapkan tokoh-tokoh penting TNI Angkatan Darat, mereka dapat menciptakan kekosongan pemimpinan yang bisa dimanfaatkan untuk mengambil alih kekuasaan. Mereka juga berusaha memprovokasi situasi yang memungkinkan terjadi konflik internal di tubuh militer. Gerakan ini juga dimaksudkan untuk mengubah keseimbangan kekuatan politik Indonesia. PKI yang saat itu merupakan partai terbesar ketika Indonesia ingin memperkuat posisinya dengan cara menyingkirkan kekuatan-kekuatan yang menentang ideologi komunis. Dalam rencana mereka, setelah bermaksud dilenyapkan, PKI bermaksud mengumpulkan pembentukan Dewan Revolusi yang akan mengambil alih pemerintahan. Mereka juga menyiapkan daftar tokoh-tokoh yang dianggap sebagai anti-komunis untuk disingkirkan dalam tahap berikutnya. PKI memanfaatkan kedekatan mereka dengan Presiden Soekarno untuk menciptakan kesan bahwa tindakan mereka mendapat dukungan dari Presiden. Mereka berupaya menggambar aksi penculikan sebagai tindakan untuk melindungi Presiden dari kudeta yang akan dilakukan Dewan Jenderal. Namun, rencana PKI tidak berjalan mulus. Majen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrat berhasil mengambil alih kendali situasi yang menumpas gerakan tersebut. Soeharto kemudian memimpin Operasi Indonesia, penumpasan PKI di seluruh Indonesia. Penculikan dan pembunuhan para jenderal ini menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini menandai awal dari masa transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Aksi PKI menimbulkan kemarahan yang luar biasa di masyarakat. Pembunuhan yang kejam terhadap para jenderal memicu reaksi keras dari berbagai kalangan dan menjadi pembenaran bagi operasi penumpasan PKI secara besar-besaran. Penemuan jenazah para jenderal dalam keadaan rusak parah di lubang buaya semakin memperburuk citra PKI di mata masyarakat. Cerita kekejaman yang dialami para jenderal menyebar dengan cepat dan menimbulkan sentimen anti-komunis yang kuat. Dalam konteks politik global, tindakan PKI ini juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya ekspansi pengaruh komunis di Asia Tenggara pada masa Perang Dingin. PKI yang memiliki hubungan dekat dengan Tiongkok dianggap sebagai perpanjangan tangan pengaruh komunis di kawasan. Dampak dari peristiwa ini sangat luas berkepanjangan. PKI ideologi komunis yang dilarang di Indonesia, dan trauma sejarah ini mempengaruhi kehidupan sosial politik di Indonesia selama bertahun-tahun kemudian. Peristiwa G30 PKI sebagai menjadi pembelajaran penting dalam sejarah Indonesia tentang bahaya perpecahan dan ideologi yang dapat menghancurkan persatuan bangsa. Peristiwa ini juga mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara. Bagi generasi sekarang, memahami peristiwa ini sangat objektif, sangat penting untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Diperlukan sikap kritis yang bijak dalam mempelajari sejarah ini agar dapat mengambil hikmah dan bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal ini
telah menjadi bagian penting dari narasi sejarah Indonesia yang terus dikaji dan didiskusikan hingga saat ini. Berbagai perspektif dan interpretasi terus bermunculan seiring dengan ditemukannya fakta-fakta baru dan dokumen historis. Penelitian dan pengkajian tentang peristiwa ini masih terus dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sejarawan dan peneliti terus berupaya mengungkap berbagai aspek yang belum terungkap dari peristiwa sejarah ini. Ketika kita membicarakan tentang gerakan 30 September dan keterlibatan PKI, kita tak bisa lepas dari konteks global yang saat itu sangat kental dengan persaingan ideologi Perang Dingin. Pada masa itu, dunia terbagi menjadi dua blok besar. Blok Barat yang dikomandoi oleh Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisme dan demokrasi liberal, serta Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet yang mengusung ideologi komunis. Di tengah pusaran ini, Indonesia dengan PKI sebagai partai komunis terbesar ketiga di dunia menjadi salah satu arena pertarungan ideologi global. Dalam beberapa dekade setelah peristiwa G30 SPKI, spekulasi mengenai keterlibatan asing semakin berkembang. Namun, barulah setelah lebih dari 50 tahun kemudian, dokumen-dokumen CIA yang akhirnya dibuka ke publik memberikan bukti-bukti keterlibatan Amerika Serikat dalam operasi yang berujung pada kejatuhan PKI di Indonesia. Berdasarkan dokumen yang baru terungkap, ternyata CIA memiliki peran besar dalam operasi anti-PKI di Indonesia. Amerika Serikat melihat Indonesia sebagai titik strategis di Asia Tenggara, sebuah kawasan yang penting untuk mencegah pengaruh komunis lebih jauh. Karena itu, CIA memonitor dan memberikan laporan intelijen tentang situasi politik dan militer di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan PKI dan para pendukungnya. Mereka ingin memastikan bahwa kekuatan komunis tidak semakin menguat dan mempengaruhi pemerintahan Indonesia. Dalam rangka mendukung gerakan anti-komunis, Amerika tidak hanya terbatas pada penyediaan informasi, CIA juga memberikan dukungan logistik kepada kelompok-kelompok di Indonesia yang memiliki visi anti-komunis. Dukungan ini meliputi berbagai aspek, dari penyediaan alat komunikasi hingga bantuan dalam penyusunan strategi untuk melawan pengaruh PKI. Dengan cara ini, Amerika Serikat memastikan kelompok-kelompok anti-komunis bisa tetap bertahan dan bahkan memperkuat posisi mereka dalam dinamika politik Indonesia. Di tengah perang ideologi global, Amerika Serikat menggunakan media internasional sebagai alat propaganda untuk menyoroti bahayanya komunisme, termasuk PKI di Indonesia. Kampanye ini dilakukan agar dunia, terutama negara-negara non-komunis, waspada terhadap ancaman komunisme yang dinilai bisa mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di kawasan. Media-media internasional pun sering menampilkan Indonesia sebagai medan pertempuran baru bagi pertarungan ideologi Barat dan Timur. Propaganda ini juga berdampak di dalam negeri Indonesia, membuat citra PKI semakin buruk di mata masyarakat yang mulai terbentuk opini anti-komunis. Salah satu elemen kunci yang diungkap dalam dokumen CIA adalah bagaimana Amerika Serikat berkoordinasi dengan militer Indonesia dalam menghadapi PKI. Sejak lama, CIA dan militer Indonesia sudah saling berkomunikasi dan bertukar informasi mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh PKI. Ketika akhirnya terjadi krisis pada 30 September, hubungan ini mempermudah jalannya operasi anti-PKI yang dilakukan militer. Kerjasama antara Amerika Serikat dan militer Indonesia ini semakin mengokohkan posisi militer sebagai kekuatan anti-komunis dan pada akhirnya berujung pada kejatuhan PKI di Indonesia. Peristiwa G30 SPKI bukan hanya sekedar konflik internal Indonesia, melainkan juga bagian dari pertarungan ideologi global yang mencerminkan persaingan antara kapitalisme dan komunisme. Keterlibatan Amerika Serikat melalui dukungan logistik, intelijen, dan propaganda menunjukkan bahwa G30 SPKI terjadi dalam konteks perang dingin yang jauh lebih luas. Dengan bantuan dari luar, kelompok-kelompok anti-komunis di Indonesia mendapat dorongan yang cukup besar untuk melawan PKI dan memantapkan posisi Indonesia di sisi blok Barat. Perang ideologi ini tidak hanya memengaruhi masa lalu, tetapi juga membentuk arah sejarah Indonesia hingga kini.
Peristiwa 30 September 1965 atau yang kita kenal sebagai G20 adalah salah satu peristiwa paling sedih dalam sejarah Indonesia. Banyak pahlawan revolusi yang gugur. Peristiwa ini bukan cuma tragedi, tapi juga mengubah arah bangsa kita. Banyak hal berubah setelahnya, mulai dari pandangan negara, partai-partai, sampai cara kita berdagang. Nah, apa saja sih dampak dari G30 SPKI sampai sekarang? Bagaimana peristiwa ini membentuk Indonesia yang kita kenal sekarang? Di video kali ini kita akan bahas tuntas jejak-jejak G30 SPKI dan pengaruhnya terhadap Indonesia hingga hari ini. Yuk kita cari tahu sama-sama. Sebelum G30 SPKI, Indonesia di bawah Pak Soekarno dekat dengan Uni Soviet. Mereka bersahabat, bahkan Partai Komunis Indonesia jadi partai besar di sini. Break time point 5. Tapi G20 SPKI mengubah semuanya. Karena PKI itu terlibat, banyak orang jadi tidak suka komunisme. Indonesia dan Uni Soviet pun jadi jauh. Sebaliknya, Amerika Serikat yang tadinya rival Uni Soviet melihat kesempatan. Indonesia dan Amerika jadi dekat. Politik luar negeri Indonesia pun berubah. Dari yang tadi dekat dengan Soviet, jadi dekat dengan mereka. G20 SPKI tidak hanya mengubah teman-teman Indonesia di dunia, tapi juga cara kita berdagang. Zaman Pak Soekarno, ekonomi kita agak condong ke sosialis nasionalis. Setelah G30 SPKI, di zaman Pak Harto, ekonomi kita jadi lebih liberal kapitalis. Investasi asing dibuka lebar, banyak uang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Ini seperti pisau bermata dua. Sisi baiknya, investasi bikin ekonomi maju dan banyak pembangunan. Sisi buruknya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan kita jadi agak bergantung sama negara-negara barat. Bab 3, lahirnya Orde Baru dan dominasi barat. G30 SPKI jadi jalan Pak Harto jadi presiden. Pak Soekarno turun, Orde Lama selesai, dan Orde Baru dimulai. Orde Baru yang keras ini anehnya didukung oleh negara-negara barat. Kenapa? Karena Pak Harto dianggap bisa mencegah komunisme di Asia Tenggara. Lebih dari 30 tahun Orde Baru berkuasa dengan bantuan Barat. Investasi banyak, pembangunan jalan terus, tapi orang sivoli tak pemerit. An banyak igedeng hat langgar. Bab 4, warisan G30 SPKI, luka lama dan tantangan masa depan. Perubahan setelah G30 SPKI membekas sampai sekarang. Di Orde Baru, tentara kuat sekali, partai politik dijaga ketat, dan orang susah untuk bebas berpendapat. Tapi, diam-diam, banyak yang tidak puas dengan Orde Baru. Krisis ekonomi tahun 1998 jadi pemicu demonstrasi besar-besaran. Rakyat minta reformasi dan demokrasi. Orde Baru jatuh tahun 1998. Ini juga dampak dari G30 SPKI loh. Indonesia pun mulai demokratis. Perjalanan panjang menuju negara yang lebih bebas dan adil pun dimulai. Penutup, mengingat masa lalu, membangun masa depan. Itulah beberapa dampak dari G30 SPKI, peristiwa sedih yang mengubah Indonesia. Sampai sekarang, G30 SPKI masih jadi pertanyaan dan perdebatan. Tapi satu hal yang pasti, kita harus belajar dari sejarah. Cari tahu sebabnya, cari tahu kebenarannya, dan pastikan kejadian seperti ini tidak terulang. Globalisasi politik berarti apa yang terjadi di satu negara bisa mempengaruhi banyak negara lain. Keterhubungan ini bisa kita lihat pada peristiwa G30 SPKI di Indonesia. Pada tahun 1965, sebuah kelompok yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September menculik dan membunuh 6 jenderal Angkatan Darat Indonesia. Peristiwa ini yang dikenal sebagai G30 SPKI mengejutkan Indonesia dan dunia. G30 SPKI sampai saat ini masih menjadi topik yang sensitif dan diperdebatkan. Ada yang percaya itu adalah konflik internal Angkatan Darat, sementara yang lain menyalahkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Terlepas dari siapa yang bertanggung jawab, G30 SPKI memiliki dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Peristiwa ini mengubah pemerintahan negara, hubungannya dengan negara lain, dan kehidupan rakyatnya. Video ini akan membahas bagaimana G30 SPKI menjadi contoh nyata globalisasi politik. Kita akan melihat bagaimana peristiwa ini mempengaruhi kebijakan internal Indonesia, menciptakan konflik ideologi
ideologi dan mengubah arah sejarah Indonesia. Kita juga akan melihat dampak jangka panjangnya terhadap hubungan internasional. G30 SPKI adalah titik balik dalam politik Indonesia. Segera setelah peristiwa itu terjadi kekosongan kekuasaan. Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno melemah. Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto turun tangan untuk memulihkan ketertiban. Soeharto memanfaatkan G30 SPKI untuk kepentingannya. Dia menyalahkan PKI atas pembunuhan tersebut dan melancarkan kampanye untuk melenyapkan partai kampanye. Ini sangat brutal dan menyebabkan kematian ratusan ribu orang. Naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan menandai perubahan signifikan pada politik Indonesia. Dia memperkenalkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih kapitalis. Ini termasuk membuka negara untuk investasi asing dan menyelaraskan Indonesia lebih dekat dengan kekuasaan Barat, khususnya Amerika Serikat. Perubahan ini berdampak besar pada ekonomi, masyarakat, dan posisi Indonesia di dunia. G30 SPKI mengungkap dan mempertajam perpecahan ideologi yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia. Sebelum peristiwa itu, Indonesia adalah negara yang beragam dengan berbagai ideologi politik. Soekarno berusaha menyeimbangkan ideologi-ideologi ini, tetapi G30 SPKI menghancurkan keseimbangan yang rapuh ini. Peristiwa tersebut menyebabkan polarisasi yang tajam antara komunis dan anti-komunis. Pembersihan anti-komunis yang dilakukan Soeharto menciptakan iklim ketakutan dan kecurigaan. Orang-orang takut menyuarakan pendapat yang dapat dianggap bersimpati pada komunisme. Kesenjangan ideologi ini terus berdampak pada Indonesia hingga saat ini. G30 SPKI adalah topik yang sensitif dan membicarakannya secara terbuka masih bisa berbahaya. Hal ini menyulitkan untuk melakukan percakapan yang terbuka dan jujur tentang masa lalu dan untuk menyembuhkan luka dari periode traumatis ini. G30 SPKI adalah momen penting dalam sejarah Indonesia dengan dampak yang meluas jauh melampaui batas-batasnya. Peristiwa tersebut mendorong Indonesia ke era baru yang ditandai dengan pemerintahan otoriter Soeharto yang berlangsung selama lebih dari 3 dekade. G30 SPKI juga memiliki efek mengerikan pada hubungan internasional. Pembunuhan para jenderal yang dipandang pro-barat mengkhawatirkan banyak negara. Amerika melihat peluang dalam melawan pengaruh komunis di Asia Tenggara. Mereka memberikan dukungan kepada rezim Soeharto yang menyebabkan Indonesia beralih dari Uni Soviet dan lebih dekat dengan Barat. G30 SPKI menjadi pengingat yang nyata tentang betapa cepatnya landscape politik dapat berubah, terutama dalam menghadapi ideologi global dan perebutan kekuasaan. Peristiwa ini menyoroti kompleksitas hubungan internasional dan dampak jangka panjang dari peristiwa sejarah pada arah suatu bangsa.